Halo semuanya, jumpa lagi di pelajaran sejarah dengan Bu Laras. Hari ini kita akan membahas tentang ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia. Next, kalian sudah membaca kalimat ini kan ya, di awal psikologi. Jadi ini sesuai nih sama materi kita, karena di tahun 1948, setelah Indonesia merdeka, kita tidak hanya dihadapkan oleh keinginan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia, tapi juga ada ancaman lain, dan lebih parahnya lagi dari bangsa sendiri. Kenapa seperti itu? Karena mereka memiliki kepentingan dari kelompoknya masing-masing yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Kepentingan-kepentingan yang dimiliki sama kelompok-kelompok itu muncul nih, memicu timbulnya konflik-konflik yang bisa mengancam keutuhan negara. Seperti itu. Next, di sini ada beberapa gambar yang saya berikan yang merupakan kejadian disintegrasi bangsa pada masa kini, yaitu dari kiri atas bisa kalian lihat ada gambar OPM. Tahu OPM enggak? OPM itu seperti organisasi Papua Merdeka, di mana organisasi ini ingin mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua untuk menjadi negara sendiri, ya. Yang kedua adalah berita tentang ideologi dari dua kubu. Ini ada saat surat kabar saat pemilu, ya. Yang ketiga adalah Islam sebagai radikalisme. Di sini juga ideologinya yang dipermasalahkan. Coba kalian pause dulu video ini, baru kalian kerjakan kuis yang ada di psikologi. Oke, kembali lagi. Nah, di sini kita akan membahas ternyata ada 3 tipe ancaman dan pergolakan terkait dengan disintegrasi bangsa oleh bangsa sendiri ini. Yang pertama ada ideologi, yang kedua ada kepentingan, yang ketiga ada sistem pemerintahan. Nah, di ideologi ada 3 peristiwa yang ingin mengubah ideologi bangsa kita yang awalnya Pancasila menjadi komunis ataupun organisasi Islam atau membentuk negara Islam. Ada PKI Madiun, ada Darul Islam, Tentara Indonesia Islam, dan yang ketiga ada G30S. Yang kedua adalah berdasarkan kepentingan. Pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Ajis ini melakukan pemberontakan atas kepentingan mereka sendiri atau kepentingan kelompoknya. Mereka ingin membentuk suatu negara sendiri terlepas dari Indonesia. Yang terakhir adalah sistem pemerintahan, di mana dua pemberontakan ini didasari oleh kekecewaan mereka terhadap sistem pemerintahan saat itu. Apakah menurut kalian sistem pemerintahan ini hanya bentuk kekecewaan atau memang suatu pemberontakan yang dipimpin oleh dua kelompok ini? Pemberontakan yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun 1948 yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin merasa kecewa karena dia dilepaskan jabatannya sebagai Perdana Menteri akibat gagal dalam perjanjian Renville. Di sini, Amir Syarifuddin, Musso, dan Tan Malaka menginginkan Indonesia berideologi komunis dengan 3 cara yang tertulis di gambar, ya. Organisasi tentara, oposisi Front Demokrasi Rakyat, sampai ke pemogokan buruh dan petani. Akhirnya PKI melancarkan kecamannya dan keinginannya untuk membentuk negara komunis, dimulai dari Madiun sebagai lokasi wilayah yang dikuasai oleh kelompok Amir Syarifuddin ini. Bahkan, Musso bisa memproklamasikan Republik Soviet Indonesia bersama pasukannya di Madiun. Namun tidak berjalan lama, divisi Siliwangi milik pemerintah mampu menumpas pemberontakan Musso yang akhirnya tertembak dan Amir Syarifuddin dijatuhkan hukuman mati. Untuk lebih pahamnya lagi, kalian bisa membaca di internet atau sumber lainnya mengenai peristiwa PKI Madiun 1948. Namun, pertanyaan saya adalah, apakah ada hal terpenting dari peristiwa PKI Madiun bagi sejarah Indonesia kemudian? Bagaimana kita mengambil makna dari pemberontakan yang diketuai oleh Amir Syarifuddin ini? Selamat mengerjakan dan semangat!